Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke pertemuan ke-6, yaitu membahas tentang logaritma. Jadi logaritma ini seperti yang kita tahu bahwa dia sebuah eksponen. Jadi lebih tepatnya jika B itu lebih besar daripada 0 dan B itu tidak sama dengan 1, maka untuk nilai positif X ekspresinya adalah log BX seperti ini. Dibaca logaritma dengan basis B dari X, menunjukkan bahwa eksponen di mana B harus ditingkatkan untuk menghasilkan X. Dengan demikian misalnya, ini ada logaritma dengan basis 10 dari 100, maka hasilnya adalah sama dengan 2. Karena 10 pangkat 2 sama dengan 100. Kemudian kalau ada logaritma 10, logaritma dengan basis 10 dari 1/1000 sama dengan min 3 sama dengan min 3. Jadi artinya 1/1000 ini kan 10 pangkat min 3, jadi sama dengan 1/1000. Jadi artinya ini hasilnya adalah min 3. Lalu logaritma dengan basis 2 dari 16 ya sama dengan berapa ya? Sama dengan 4 karena 2 pangkat 4 sama dengan 16. Lalu logaritma dengan basis B dari 1 yang sama dengan 0 karena B pangkat 0 sama dengan 1. Kemudian logaritma dengan basis B dari B sama dengan 1 karena B pangkat 1 sama dengan B. Jadi kita sebut fungsi fx ini sama dengan logaritma B dari X sebagai fungsi logaritma dengan basis B. Oke. Lalu fungsi logaritma ini juga dipandang sebagai inverse dari fungsi eksponensial. Untuk melihat kenapa demikian, kita bisa melihat dari gambar 1 di sini ya, sebagai fungsi inverse ya. Bahwa jika B lebih besar daripada 0 dan B tidak sama dengan 1, maka grafik fungsi fx B pangkat X melewati uji garis horizontal sehingga B pangkat X mempunyai sebuah inverse. Kita bisa mencari sebuah formula untuk inverse ini dengan X sebagai independen variabel dengan menyelesaikan persamaan X sama dengan B pangkat Y. Ya, jadi untuk Y sebagai fungsi dari X, tetapi persamaan ini menyatakan bahwa Y merupakan logaritma dengan basis B dari X sehingga kita bisa tulis sebagai Y sama dengan logaritma basis B dari X ya. Seperti ini. Kalau kita lihat kan Y ini logaritma basis B dari X itu punya inverse sama dengan B pangkat X di sini, inverse kebalikannya. Kemudian ini ada teoremanya. Ya. Jika B itu lebih besar daripada 0 dan B tidak sama dengan 1, maka B pangkat X sama dengan log basis B dari X adalah fungsi inverse. Nah, kemudian ini ada sifat-sifat dari aljabar algoritma. Ada beberapa sifat di sini. Ya, jika B lebih besar daripada 0 dan B ini tidak sama dengan 1, kemudian A ini lebih besar daripada 0 dan C ini lebih besar daripada 0, dan R adalah bilangan real, maka logaritma basis B dari A kali C itu sama dengan logaritma basis B dari A ditambah logaritma basis B dari C. Jadi kalau perkalian berarti ditambah di sini ya. Kemudian kalau ini pembagian artinya nanti dikurangi. Kalau ini perpangkatan artinya nanti pangkatnya ditaruh di depan seperti ini. Kemudian misalnya ini logaritma basis B per C, artinya nanti minus ya, minus logaritma basis B dari C. Nah seperti ini, karena dia kan C pangkat min 1, pangkat min 1-nya ditaruh depan. Nah, kemudian ini logaritma natural. Kalau logaritma natural kita lihat untuk bilangan positif A
Nilai fungsi fx sama dengan a pangkat x mudah ditentukan ketika x adalah bilangan bulat atau bilangan rasional. Ketika x tidak rasional, maka a pangkat x tidak begitu jelas. Demikian pula definisi logaritma basis a dari x, fungsi inverse dari fungsi fx sama dengan a pangkat x tidak sepenuhnya jelas. Sekarang kita lihat, kita kenalan dengan logaritma dengan basisnya dengan bilangan e eksponensial yang merupakan bilangan irasional atau tak rasional. Disebut juga logaritma natural karena fungsi logaritma basis e dari x merupakan inverse dari fungsi eksponensial natural e pangkat x. Kalau penulisan standar untuk logaritma natural adalah dengan ln x. Misalnya, ln 1 sama dengan 0 karena ya e pangkat 0 sama dengan 1. Eksponensial pangkat 0 sama dengan 1. Kemudian ln e sama dengan 1 karena e pangkat 1 sama dengan e. Kemudian ln 1 per e sama dengan min 1. Sejak min e pangkat min 1 sama dengan 1 per e. Kemudian ln e kuadrat sama dengan 2. Jadi secara umum, dia sama dengan ln x jika dan hanya jika x sama dengan e pangkat y. Lalu ini adalah grafik fungsi logaritma natural. Ini kalau digambarkan, fungsi ln x itu akan seperti ini. Yang menarik adalah fungsinya menaik ini, increase function, dan grafiknya cekung ke bawah. Selain itu, fungsi logaritma natural adalah fungsi yang kontinu. Jadi daerah asal ln x terdiri dari himpunan semua bilangan real positif sehingga y sama dengan ln x terletak di sebelah kanan setengah bidang. Nah, ini sebelah kanan setengah bidang. Kemudian ini adalah sifat-sifat logaritma natural. Jadi untuk setiap bilangan a itu lebih besar daripada 0 dan x itu lebih besar daripada 0, logaritma natural memenuhi aturan berikut. Jadi kalau ln a kali x sama dengan ln a tambah x. Kalau pembagian artinya pengurangan. Kemudian kalau ln 1 per x jadi min ln x. Kalau ln x pangkat r artinya r kali ln x. Jadi misalnya ada contoh pertama, tentukan integral x ln x dx. Ya, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita menggunakan teknik integral parsial. Jadi kita misalkan bahwa u itu sama dengan ln x di sini, dan dv sama dengan x dx. Jadi kita pecah di sini ln x, kemudian x dx. Jadi ini kita pecah yang bagian ini, lalu kita pecah yang ini dan ini. Kita misalkan bahwa ln x ini adalah u dan dv sama dengan x dx. Jadi kita peroleh kalau misalnya u sama dengan ln x, jika kita turunkan derivatif u, du per dx ya sama dengan 1 per x. Sehingga kalau kita cari du-nya saja sama dengan 1 per x dx. Lalu yang dv ini, dv sama dengan x dx. Jadi kalau kita integralkan si dv ini sama dengan, ya ini kan pangkat 1 yang kemarin kita pelajari. Jadi dv sama dengan pangkat 1 dikali depan ditambah r plus 1, jadi 1 per 2 dikali x kuadrat. Ini r tambah 1. Jadi kan ini kan yang bagian ini, integral x dx itu sama dengan, kan ini x pangkat 1. Ketika dia diintegralkan artinya 1 per, ini kan r plus 1, jadi 1 tambah 1 dikali x dengan pangkat r ini juga tambah 1. Jadi sama dengan setengah x kuadrat. Nah, hasilnya ini. Jadi V sama dengan setengah x kuadrat. Lalu dari sini baru kita masukkan ke dalam persamaan awalnya. Integral x dx. Jadi sama dengan
sama dengan, kan tadi ln X itu kan U. Ya, kemudian X dx sama dengan dv. Artinya sama dengan integral U kali dv. Kali dv sama dengan U kali V dikurangi integral V du. Hasilnya ini U dan X. V ini tadi setengah X kuadrat dikurangi integral V. Ini kan setengah X kuadrat, lalu du-nya setengah X dx. Nah, lalu kita hitung di sini. Ya, ini ln X. Ya, ini dikali. Kemudian ini juga kita kalikan. Ini kita coret-coret hilang, jadi tinggal setengah kali integral X dx. Nah, kemudian ini tetap. Kemudian integral X dx itu sama dengan setengah X kuadrat ini. Ya, jadi ini baru kita sederhanakan, setengah X kuadratnya dikeluarkan, baru dalam kurun ln X min setengah ditambah konstanta. Lalu contoh 2. Ini mirip-mirip, jadi integral X pangkat N ln X dx. Untuk menyelesaikan ini menggunakan teknik integral parsial. Kita misalkan ln X ini sama dengan U. Jadi lalu kita misalkan dv sama dengan X pangkat N dx. Nah, seperti ini. Nah, ini sampai sini tadi tahapannya sama seperti yang di awal tadi. Jadi U sama dengan ln X, maka du per dx sama dengan 1 per X. Makanya kalau kita cari U, du sama dengan 1 per X dx. Lalu ini dv-nya sama dengan X pangkat N dx. Jadi integral dv sama dengan integral X pangkat N dx. Nah, jadi kalau kita integralkan, V sama dengan 1 per N plus 1 kali Xn plus 1. Nah, seperti ini. Lalu kita masukkan ke dalam persamaan ini. Sama seperti tadi, kita hitung. Ya. Nah, kita lihat di sini. Ini kan kita masukkan. Jadi kita lihat sini, tadi integral X pangkat N ln X dx. Ya, tadi kan kita sudah memisalkan ln X ini sama dengan U, kemudian X pangkat N dx ini sama dengan dv. Nah, jadi sama dengan posisi seperti ini, itu sama dengan U kali V dikurangi integral V du. Sehingga U-nya tadi dimasukkan di sini, ln X, V-nya tadi juga dimasukkan hasilnya ini, kemudian integral V-nya ini, du sama dengan 1 per X dx. Nah, baru di sini kita lihat, ya, ini perpangkatan yang kita taruh di depan, kemudian dikali ln X, kemudian ini kita taruh depan juga ini, di sini, 1 per N plus 1, kemudian integral, ini kan berarti X-nya hilang 1 ya. X-nya hilang 1 sehingga menjadi X pangkat N. Integral X pangkat N dx. Baru ini masih sama. Lalu ini kalau yang ini dikurangi 1 per N plus 1 dikali dengan integral X pangkat N ini sama dengan ini, ditambah konstanta. Lalu ini kita sederhanakan, 1 per N plus 1 dikali X pangkat N plus 1 nya kita taruh di depan seperti ini, lalu kita sederhanakan kali ln X, kemudian dikurangi dengan ini 1 per N plus 1 ditambah konstanta. Oke, lalu ini ada contoh yang ketiga. Tentukan integral 1 sampai E ln X dx. Untuk menyelesaikan ini,
sama, kita menggunakan teknik integral parsial. Kita misalkan U sama dengan ln X dan dV sama dengan dx, ya ini. Maka kita peroleh U sama dengan ln X, du per dx sama dengan 1 per X, du sama dengan 1 per X dx, kemudian derivatif P sama dengan dx sama dengan P sama dengan X, ya. Oke, lalu tinggal kita masukkan ke sini. Ya, ini sama kan rumputnya, hanya ini bedanya antara angka 1 sampai E, ya. Kita tuliskan di sini. Kemudian nanti ketika sudah selesai buat persamaan di sini, baru kita masukkan nilai X-nya itu antara rentang 1 sampai E. Ya. Makanya ini E ini kita masukkan kan. Ini X ln X berarti E ln E baru dikurangi dengan rentang 1 ini. 1 dikali ln 1. Dikurangi integral 1 sampai E dx. Nah, karena E kali ln E sama dengan 1 dikurangi 1 kali ln 1 sama dengan 0. Nah, jadi ini kalau integral dx sama dengan E sampai 1 sampai E, jadi ini hasilnya adalah E ya dikurangi 0 dikurangi E ini dikurangi 1. Jadi E kurangi E ditambah 1 sama dengan 1. Nah, seperti ini. Kemudian ini ada contoh yang keempat, tentukan integral akar ln X per X dx. Sama, kita masih memisalkan U ini sama dengan ln X, jadi du per dx sama dengan 1 per X, jadi du sama dengan 1 per X dx. Lalu kita masukkan ke sini persamaannya, karena ini integral akar ln X per X dx, jadi ini akar ln X-nya ini kita pecah di sini, baru dikali 1 per X dx sama dengan, ya karena tadi ln X itu sama dengan U, jadi kan ini kan U sama dengan ln X, jadi ini akar U, kemudian 1 per X dx, yang ini sama dengan du ini, du sama dengan 1 per X dx, jadi hasilnya menjadi integral akar U du. Jadi kalau ada seperti ini ya, karena ini pangkat akar artinya U ini pangkat setengah. Jadi integral U pangkat setengah du sama dengan, ya kita hitung seperti biasa, 1 per setengah ini ditambah 1 dipangkatkan sama dengan 1 ditambah 1 kali U pangkat setengah ditambah 1 ditambah konstanta. Jadi hasilnya 2 per 3 U pangkat 3 per 2 plus C. Nah, baru U ini kita masukkan nilai ln X-nya. Jadi 2 per 3 ln X, 3 pangkat 2, 3. Jadi hasilnya 2 per 3 ln X pangkat 3 per 2 ditambah konstanta, atau sama dengan 2 per 3 akar ln 3 akar ln X pangkat 3 ditambah konstanta. Oke, contoh soalnya cukup banyak di sini ya. Jadi nanti bisa dipelajari sampai contoh kelima. Ya, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.